wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasibun Nabil dari kelas 8C 1621. Di sini saya akan mempresentasikan tentang semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara. Soekarno mengulas pemikiran bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah takdir. Hal ini terungkap dalam pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945. Secara geologi, wilayah Nusantara merupakan pertemuan antara 3 lempeng benua, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Para cendekiawan India telah menulis tentang Dwipantara atau kerajaan Hindu Jawa, Dwipa di Pulau Jawa dan Sumatera sekitar 200 sebelum Masehi. Pada abad ke-4 hingga abad ke-7 di wilayah Jawa Barat terdapat kerajaan bercorak Hindu-Buddha, yaitu kerajaan Tarumanegara yang dilanjutkan dengan kerajaan Sunda sampai abad ke-16. Pada abad ke-7 hingga abad ke-14 kerajaan Buddha Sriwijaya berkembang pesat di Sumatera yang beribu kota di Palembang. Para puncak kejayaan Sriwijaya menguasai daerah sejauh Jawa Barat dan Semenanjung Melayu. Sebutan Nusantara diberikan oleh seorang pejuangga pada masa kerajaan Majapahit. Kemudian pada masa penjajahan Belanda, sebutan ini diubah oleh pemerintah Belanda menjadi Hindia Belanda. Dalam buku 4 Pilar Kehidupan Berbangsa pada Bernegara 2012 dijelaskan bahwa Indonesia berasal dari bahasa Latin Indus dan Neos, yang berarti India dan pulau-pulau. Dan berikut ini adalah ulasan salah satu tokoh penting pendirinya negara Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Tepatnya 6 Juni 1901, sosok besar dalam sejarah Indonesia dilahirkan. Dia adalah Bapak Proklamator Indonesia yang juga Presiden Republik Indonesia pertama. Insinyur Soekarno atau akrab disapa Bung Karno. Bung Karno dilahirkan di Surabaya pada 6 Juni 1900. Lulus dari ELS, Soekarno melanjutkan pendidikan di Hogere Burger School atau HBS di Surabaya pada tahun 1916. Selanjutnya di tahun 1921, Soekarno menyelesaikan sekolahnya. Kemudian dia melanjutkan sekolahnya di Teknik Book School atau THS, atau kini lebih dikenal sebagai Institut Teknologi Bandung ITB. Soekarno berhasil memperoleh gelar insinyur di tahun 1926. Perjuangan Soekarno dalam memperjuangkan kemerdekaan dari tahun 1926. Soekarno mendirikan Algemeen Study Club di Bandung. Organisasi ini yang kemudian menjadi cikal bakal Partai Nasional Indonesia atau PNI, yang didirikan Soekarno pada 4 Juni 1927 dengan rumusan ajakan Marxisme. Usaha yang dilakukan Soekarno membuat PNI tumbuh dan kembang di Jawa maupun di luar Jawa. Akibat aktivitas Soekarno di BNN, Belanda menangkapnya pada 29 Desember 1929. Soekarno kemudian dipenjarakan di Sunamiskin, Bandung, dan dibebaskan pada tanggal 21 Desember 1931. 2 tahun setelah kebebasan di tahun 1933, Soekarno ditangkap kembali oleh Belanda dan diasingkan ke Endi Flores karena menjadi pemimpin Partindo atau Partai Indonesia. 4 tahun kemudian Soekarno dipindahkan ke Bengkulu. Di Bengkulu, Soekarno berhasil kabur dan menuju ke Padang, kemudian menyeberangi Selat Sunda dan kembali ke Jakarta. Pada Juli 1942, perjuangan panjang Soekarno bersama tokoh-tokoh pendiri bangsa lainnya tidak sia-sia untuk membuat Indonesia merdeka.
dan penjajahan bersama dengan Muhammad Hatta, Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Akhir hayat Soekarno, kesehatan Soekarno mulai menurun sejak bulan Agustus 1965. Setelah bertahan selama 5 tahun dengan penyakitnya, Soekarno meninggal dunia di RSPAD Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970. Soekarno disemayamkan di Wisma Yoso Jakarta dan dimakamkan di Blitar dekat makam ibunya, Ido Ayu Nyoman Rai. Teman-teman, di sini kita bisa meneladani bentuk semangat dan komitmen Insinyur Soekarno dalam memperjuangkan kemerdekaan agar lebih mudah diraih, antara lain: 1. Bersifat nasionalisme dan patriotisme yang sangat tinggi. 2. Menerapkan nilai-nilai keislaman dalam dunia berpolitiknya demi kemaslahatan bangsa. 3. Idealisme perjuangan yang sangat kental dan sangat tinggi. 4. Jiwa yang mengelora untuk mencapai kemerdekaan bangsa. 5. Tugas dalam menolak setiap iming-iming bangsa asing. Sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.